Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube gue, Ignatius Baptista TV. Nah, di kesempatan kali ini tuh gue tuh bakal nge-review perjalanan gue pas di di akhir Desember 2024. Jadi ini di tahun lalu. Nah, tahun lalu itu kan gue ada jalan-jalan bepergian ke Hainan, China. Nah, kebetulan di Hainan, China itu kita nggak perlu visa. Makanya tuh kesempatan gue ambil. Mumpung ya, itu gue ambil karena ke China tuh nggak pakai visa gitu, khusus kalau lo ikut tur ke Pulau Hainan gitu. Nah, sekarang gue akan nge-review hari pertama di perjalanan gue itu di Pulau Hainan. Nah, tapi sebelumnya nih, gue ada beberapa tips yang bakal gue sampaikan ke lo. Nggak banyak-banyak sih tipsnya. Kayak pertama nih ya, kalau lo mau ke Hainan nih, ya kalau bulan Desember, ini kan gue perginya bulan Desember, atau di bulan-bulan lain. Nah, saran gue nih, yang nomor satu itu, lo perlu kudu bawa jaket atau pakaian yang tebal. Kenapa? Oke, orang kebanyakan bilang tuh China tuh pasti ke China tuh dingin gitu. Oke, emang bener dingin. Nah, kalau Hainan itu kan di selatan ya kan, itu juga termasuk daerah dingin. Jangan kalian pikir, oh Pulau Hainan kebanyakan pantai, oh tropis, ya udahlah nggak usah bawa jaket, nggak usah bawa pakaian tebal-tebal. Jangan berpikiran seperti itu. Mendingan kalian bawa aja ya. Nah, karena nanti kalian akan mainnya ke daerah bukit atau pegunungan seperti itu. Nah, kalau yang kedua apalagi ya kira-kira ya. Nah, kalau kalian ke Hainan mau bebas visa ya, syaratnya itu adalah kalian ikut tur dari Jakarta. Jangan kalian oh ke Pulau Hainan khusus nih bebas visa. Yaudah yuk kita langsung punya ke sana yuk, pesan tiket yuk, gitu, pesan tiket yuk hotelnya gitu. Nah, kalau udah sampai sana ternyata kalian ditolak masuk, ya sudah gitu. Yang mendingan kalau kalian mau tahu itu ya, baca dulu peraturannya, boleh atau tidak. Kalau boleh harus gimana, kalau tidak ya sudah bikin visa seperti itu. Nah, mumpung ini kan karena yang katanya gue denger ya, pemerintah di China atau pemerintah yang Pulau Hainan ya, ingin bikin Hainan tuh rame dikunjungi para turis. Makanya kita orang Indonesia ini dibebaskan untuk masuk Pulau Hainan untuk berlibur asalkan ikut tur seperti itu. Oke guys, nah jadi di hari pertama ini gue ada mengunjungi 3 tempat di Sanya Hainan, karena emang waktu di Hainan itu kita mainnya cuma di kota Sanya. Sanya is the most southern city in China. Jadi Sanya itu adalah kota paling selatan di ujung Republik Rakyat Cina gitu. Nah, oke, I will tell you about the 3 spots that we came to in Sanya in the first day. So the first place atau tempat pertama itu ya adalah namanya End of Earth, atau di dalam bahasa dianya tuh ya, bahasa Mandarinnya tuh Tianqiu Sanya ya, atau gue nggak tahu gimana ya, nanti gue tulis aja ya. Nah, jadi Tianqiu Sanya itu tuh ya kayak sebuah daerah pantai, kawasan pantai ya, yang banyak kawasan pantai itu yang bagus banget ya. Jadi di situ tuh ada area entertainment, ada area hiburan, di mana kita bisa ngeliat kumpulan beberapa batu-batu unik, batu-batu besar yang bagus banget. Dan batu-batu besar itu tuh mengingatkan kita ketika kita lagi di Belitung. Nah, salah satu atau beberapa dari batu besar itu tuh ada tulisan dalam bahasa Mandarin yang saya tidak tahu artinya apa. Nah, sama juga tuh ya, pas ketika kalian masuk ke pintu gerbang End of Earth ya, itu nanti kalian akan disambut sama barisan pohon kelapa, dan juga tuh depannya itu juga ada kumpulan bunga-bunga ya, the flowers gitu. You can see that ya. Dan juga di situ ada juga beberapa ya kedai makanan, pasti ada lah. Oh, di tempat hiburan gak ada kedai makanan ya udah mepiong ya kan. Nah, oke, sekarang ini beberapa gambarnya nih. Oke guys, nah sekarang masih di hari pertama ya, on the first day ya. The second place, tempat kedua yang kita kunjungin itu adalah Nanshan Cultural Zone Park ya. Nah, di Nanshan Cultural Zone Park ini ya, itu tuh ya spot ini ya, ini juga area pantai juga ya. Tapi daerah ini tuh lebih ke lebih ke religious gitu, lebih ke keagamaan. Tapi tenang aja, kalian di sini you are here not instructed to do the worship. Kalian nggak disuruh untuk ibadah, enggak. Kalian hanya melihat view pemandangan laut. Nah, yang paling kerennya di sini ya, di Nanshan Cultural Zone Park ini ya, kalian tuh bisa lihat patung Dewi Kuan Im raksasa dengan 4 wajah menghadap ke arah barat, timur, utara, dan selatan. Itu tuh jujur ya keren banget. Dan kalau kalian mau ke sana itu kalian harus cross the bridge ya. Kalian harus seberangi jembatan, dan untuk menyeberang jembatannya itu tuh ya lumayan sih cukup jauh gitu. Makanya saya cuma cukup sampai di daerah daerah yang dekat-dekat jembatan itu. Nah, di daerah dekat jembatan itu tuh kalian bisa lihat view pemandangan laut, plus juga kalian bisa ya foto selfie di situ. Kebiasaan kita kan sebagai turis kan. Nah, selain kalian lihat patung raksasa Dewi Kuan Im tersebut ya, kalian juga bisa naik bis. Nah, jadi bis wisata ya, bis atau mobil wisata gitu ya, itu yang bisa ngebawa turis-turis untuk mengelilingi Nanshan Cultural Zone Park gitu. Jadi di situ kalian bisa ngeliat ada danau raksasa, ada beberapa kuil-kuil yang yang dibuka untuk umum gitu. Itu bagus banget gitu. Tapi kita di situ nggak turun karena kita udah capek. We were very tired there. Okay, there are the pictures. Oke guys, as the last place, sebagai tempat terakhir yang kita kunjungin nih di hari pertama itu adalah Tongtian atau Tongtian
apa ya, Tongtian Tourism Park. Ini masih ya daerah pantai juga ya, tapi ini di daerah kawasan pantai ini ya yang paling spesial nih, yang paling khusus nih ya. Para turis tuh bisa ngeliat di tepi laut itu ya, seperti apa tuh gate loh, apa tuh gerbang yang mirip kayak Gapura Bali yang ada di Indonesia. Nah itu ciri khasnya di apa tuh di Tongtian Zone Tourism Park atau namanya apalah, nanti kalau gue udah ketemu gue catetin aja ya. Nah itu apa tuh itu tuh apa ya, emang yang khusus ciri khasnya itu adalah gerbang Gapura Bali yang kayak di Indonesia. Karena emang ya zaman dulu itu tuh emang waktu ada kejadian apa dulu di Indonesia ya, itu banyak orang Indonesia yang keturunan Tionghoa itu banyak yang hijrah ke Pulau Hainan. Nah jadi kemungkinan apa tuh makanya dibangun Gapura Bali untuk mengenang peristiwa tersebut gitu, menurut sejarah. Oke guys, jadi I have mentioned tourist spots that I have came to with the other tourists. Karena emang jujur aja ya, pas waktu gue kesana tuh turisnya rata-rata emang the mothers gitu, including my mom. Kebanyakan emang ibu-ibu termasuk nyokap gue. Terus juga ada anak-anaknya juga gitu. Oke guys, sekian sampai di sini ya. Oh ya, ini silakan gambar-gambarnya lo bisa lihat ya.